PCOS itu adalah Polycystic Ovarian Syndrome. Jadi itu suatu kumpulan gejala di mana ada 2 dari 3 gejala. Misalnya mensnya nggak teratur. Kedua, misalnya tumbuh bulu-bulu yang agak kasar nih, atau tumbuh rambut yang agak kasar, misalnya di tangan, di kaki, atau ada kumis. Nah, itu juga bisa menjadi suatu gejala. Nah, tips yang pertama adalah menjaga pola hidup yang sehat. Nah, jadi pola hidup yang sehat ini mulai dari makan, pola tidur, pola istirahat, dan juga berolahraga. Jadi kita harus menjaga berat badan si wanita ini atau moms ini supaya tetap ideal. Nah, apabila hal-hal tersebut semua sudah dilakukan tetapi masih terdapat keluhan, misalnya menstruasi tidak teratur dan masih belum bisa mendapatkan masa subur dan juga belum kunjung hamil, nah itu boleh untuk berobat konsultasi langsung ke dokternya supaya kita bisa pantau juga nih perkembangan sel telur dan kapan masa suburnya. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan memberikan tips untuk pasangan-pasangan yang ingin cepat-cepat hamil nih. Tapi khususnya untuk pasangan yang mempunyai PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. Nah, pengen tahu seperti apa? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe di bawah sini, tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru kalian langsung dapat notifikasinya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tips-tipsnya, sekedar penjelasan dikit aja tentang PCOS. PCOS itu adalah Polycystic Ovarian Syndrome. Jadi itu suatu kumpulan gejala di mana ada 2 dari 3 gejala. Misalnya mensnya nggak teratur. Kedua, misalnya tumbuh bulu-bulu yang agak kasar nih, atau tumbuh rambut yang agak kasar, misalnya di tangan, di kaki, atau ada kumis. Nah, itu juga bisa menjadi suatu gejala. Dan juga ada gejala yang ketiga, yaitu pada saat di USG kita melihat nih indung telurnya itu ada kista kecil-kecil yang ukurannya di bawah 1 cm, tapi banyak. Nah, apabila terdapat 2 dari 3 gejala tersebut atau tanda tersebut, nah itu bisa kita namakan dengan PCOS. Tapi untuk yang pengen tahu penjelasan lengkapnya seperti apa, tinggal kalian klik linknya di sini aja ya. Ini di atas sini, tinggal kalian klik aja karena di video itu udah dibahas lebih lengkap tentang PCOS atau gimana cara menanganinya atau gimana tanda-tandanya dan apa yang harus dilakukan pada penderita PCOS. Untuk para penderita PCOS atau yang ada PCOS nih, misalnya sudah terdiagnosa secara pasti nih dari udah ke dokter kandungan, terus sudah diperiksa, oh ternyata mengidap PCOS. Nah, kalau seperti itu jangan khawatir dulu ya, jadi jangan langsung stres. Karena PCOS itu bisa kita tangani. Nah, untuk yang punya PCOS itu bisa aja hamil kok. Jadi banyak pasangan-pasangan yang ada PCOS itu tetap masih bisa hamil. Jadi jangan khawatir. Jadi peluang itu masih tetap besar. Jadi jangan khawatir karena penderita PCOS itu ternyata banyak juga loh yang masih bisa hamil. Kita masuk ke dalam tipsnya. Jadi banyak orang yang bilang, kenapa ya dok? Kenapa kalau misalnya PCOS dianggap lebih susah hamil? Sebetulnya tidak. Jadi PCOS itu masih bisa hamil. Bedakan dengan, oh ini mandul yang tidak bisa hamil sama sekali. Jadi bukan seperti itu. PCOS itu memang lebih sulit untuk hamil karena kita belum bisa menentukan secara pasti nih kapan masa suburnya. Hanya itu. Jadi masa suburnya itu belum kita bisa prediksi secara pasti. Jadi kita harus kontrol secara teratur baru kita tahu nih masa suburnya kapan. Beda dengan orang-orang yang tidak menderita PCOS. Itu bisa kita prediksi tuh. Apalagi yang menstruasinya teratur setiap bulan, kita bisa prediksi kapan masa suburnya. Nah, karena itu memang agak sedikit lebih sulit bagi penderita PCOS untuk hamil. Tapi bukan berarti tidak bisa hamil. Nah, tips yang pertama adalah menjaga pola hidup yang sehat. Nah, jadi pola hidup yang sehat ini mulai dari makan, pola tidur, pola istirahat, dan juga berolahraga. Jadi kita harus menjaga berat badan si wanita ini atau moms ini supaya tetap ideal. Jadi jangan sampai berat badannya itu meningkat. Karena dengan seiring berat badannya meningkat, nah itu malah menstruasinya jadi makin kacau. Jadi tidak teratur dan juga tidak ada masa suburnya. Jadi itulah yang membuat lebih sulit untuk hamil. Sebetulnya lini pertama dari PCOS itu adalah mengurangi berat badan ya, sekitar 2,5 sampai 5% dari berat badan yang sekarang. Jadi jangan beranggapan bahwa oh yang orang kurus ini berarti tidak ada PCOS. Bisa aja nih
orang-orang yang relatif lebih kurus itu ternyata bisa juga ada PCOS. Jadi bukan karena berat badannya dia lemaknya di kulit itu tipis, jadi kita bilang dia nggak ada PCOS. Tapi lemak itu bisa juga di dalam perut. Jadi di sekitar usus itu juga bisa ada lemak. Jadi mulailah untuk menurunkan berat badan. Berat badannya diturunkan nggak harus yang langsung drastis, tapi boleh pelan-pelan, gradual. Sebanyak 2,5-5% aja dulu. Dan juga tips selanjutnya, kalau misalnya sudah diiringi dengan penurunan berat badan, misalnya contohnya dengan diet. Jadi kita harus meng-cut itu semua yang manis-manis ya. Jadi yang gula dan segala macam itu, baik makanan atau minuman, itu sebaiknya kita kurangin. Dan juga jangan lupa, selain diet kita juga harus berolahraga. Nah, olahraganya ini nggak cuman misalnya kardio, tapi bisa juga dengan olahraga yang menambah massa otot. Jadi weight training itu juga penting ya. Jadi kita weight training digabungkan dengan kardio. Seberapa sering? Nah, kita juga boleh misalnya berolahraga 30 menit nih tiap kali olahraga, dan seminggu itu minimal 5 kali. Jadi dalam seminggu ada 150 menit tuh. Jadi itu bisa dibagi-bagi. Hal yang selanjutnya yang bisa dilakukan adalah manajemen stres. Kelola stres dengan baik ya. Jadi kalau misalnya kita stres, tentunya nanti berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari dan pola tidur ya. Kalau misalnya kita bisa manage stres dengan baik, tentunya pola tidur kita juga bisa teratur. Jadi pola tidur itu yang teratur ya, siang beraktivitas, malamnya tidur. Jadi jangan dibalik, malam aktivitas terus siangnya tidur ya. Jadi penting untuk waktu tidur itu pada saat malam hari dan beraktivitas pada saat pagi, siang, dan sore hari. Nah, apabila hal-hal tersebut semua sudah dilakukan, tetapi masih terdapat keluhan, misalnya menstruasi tidak teratur, dan masih belum bisa mendapatkan masa subur, dan juga belum kunjung hamil, nah itu boleh untuk berobat konsultasi langsung ke dokternya, supaya kita bisa pantau juga nih perkembangan sel telur, dan kapan masa suburnya. Dan satu hal yang harus diingat bahwa untuk mencapai suatu kehamilan dibutuhkan peran dari pasangan ya. Jadi sperma suami itu juga harus dalam keadaan yang baik. Jadi jangan sampai si mamsnya udah baik, oh ternyata masalah yang lainnya muncul, misalnya dari masalah pasangannya. Jadi kalau misalnya mams konsultasi ke dokter, lebih baik bersama pasangannya, jadi dua-duanya datang. Kita juga dapat memeriksa keseluruhan secara holistik. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.